Shalom semuanya, jemaat yang dikasihi. Kita bertemu kembali dalam talian untuk beribadah bersama dengan Anda. Saya pasti kita semua bersemangat dimanapun Anda berada di saat ini. Saya, Estonia, host Anda untuk BM Grace Kebaktian Bahasa Malaysia dalam talian pada hari ini. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alu Anda yang menyertai kami buat pertama kali di kebaktian BM Grace Bahasa Malaysia. Kami sangat gembira akan pertemuan kita dalam talian ini. Sebelum kita masuk ke bahagian pujian dan penyembahan, jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang tertera di skrin Anda saat ini. Ayo, mari saya menjemput Anda semua bersama Grace Worship. Kita memuji dan menyembah Tuhan atas anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan dan kebaikannya yang tidak pernah berubah bagi kita semua. Hosana Adonai, Yesus luar biasa. Halo sepagi semua, mari kita semua memuji Tuhan hari ini dan menyatakan isi hati kita kepada Dia. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik. Amen. Mari memuji Tuhan. Hey!
Yesus baik. Haleluya, mari naikkan pujian bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have
memerlukanmu lebih daripada segala apapun. We need you more and more, Jesus, like day by day. We need you more. Haleluya. Salam saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan Tuhan. Belum itu mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita percaya saat kita melakukan perjamuan Tuhan, saya merasakan bahwa roh saya dikuatkan, roh saya disegarkan, dan saya percaya saudara-saudari juga merasakan yang sama. Sebab kita percaya bahwa cawan Tuhan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, dan roti adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sebagai orang yang percaya, persekutuan kita dengan Tuhan adalah amat-amat penting. Saya merasakan saat saya bersekutu dengan Tuhan, semakin dalam saya akan semakin mengenal Tuhan. Dan semakin dalam persekutuan itu, semakin saya bersemangat. Karena saya percaya Tuhan menjanjikan kuasa yang sama kepada kita semua. Karena yang kita terima adalah dari tubuh Kristus yang satu. Mari kita bersama-sama mengambil cawan Tuhan dan juga roti, dan kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita ambil. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami percaya ya Tuhan, bahwa saat kami menerima cawan dan roti ini, kami bersekutu dengan darah Kristus dan juga tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami adalah satu, dan kami percaya ya Tuhan, kami telah diberi keistimewaan supaya kami menjadi anak Allah yang punya kuasa dan warisan daripada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pimpin terus persekutuan kami, baik persekutuan kami dengan jemaat-jemaat, supaya kami menjadi satu untuk mendirikan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan, biarlah Engkau juga yang akan memberkati jemaat-jemaat yang lain, supaya kami dapat melalui cabaran di dalam musim baru ini ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang akan terus menyertai setiap pribadi. Dan kami percaya Tuhan, kami dikuatkan melalui pernyataan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan waktu seterusnya di dalam tangan Engkau. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Oleh itu, saya kongsikan firman Tuhan dalam Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amen. Dengan itu, mendorong kita semua untuk setia
memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahannya bagi kita semua. Kita boleh memberi melalui online, bank transfer ataupun menggunakan cash deposit machine di akaun bank BM Grace seperti yang tertera di skrin anda. Saat yang kita nanti-nantikan, ayo kita berikan fokus sepenuhnya dan buka hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Salam, apa kabar semua? Karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertajuk Mukjizat Masih Ada. Sekali lagi, mukjizat masih ada. Saya akan menyatakan 3 sebab mengapa mukjizat masih ada. Yang pertama, Tuhan adalah pembuat mukjizat. Ada pada Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Ayat 10 berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, yang pertama, Tuhan adalah pembuat mukjizat. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan membawa mereka sampai ke tepi Laut Merah, lalu Firaun dengan semua askar, semua pahlawan menyusul dan mengejar orang Israel. Tampaklah bahwa mereka ada di tepi Laut Merah. Waktu orang Israel melihat bahwa orang Mesir datang mengejar mereka, mereka sangat ketakutan, kata firman Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Allah, berteriak kepada Tuhan, dan mereka sangat takut. Dan juga orang Israel berkata kepada Musa, apakah yang kamu perbuat terhadap kami? Nah, kalau saya dan saudara juga ada di tengah-tengah bangsa ini, saya juga akan ikut berseru-seru, berteriak kepada Tuhan, karena kita sangat takut. Dan pada masa itu, orang Israel sangat ketakutan dan sehingga mereka mempersalahkan Musa. Mereka berkata kepada Musa, karena engkaulah yang membawa kami keluar dari tanah Mesir, apakah tidak kurang kubur di tanah Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Dan biarlah pada hari ini kita lihat, mukjizat masih ada karena Tuhanlah pembuat mukjizat. Tuhan adalah Maha Kuasa dan
itu berarti bahwa dia jugalah Tuhan yang pembuat mukjizat. Apakah bagi Tuhan untuk melepaskan orang Israel dengan cara-cara lain? Apakah dia mampu? Itu sangat mampu. Bagi Tuhan, dia membuat mukjizat, dia menghalang orang Mesir kah dengan cara-cara Allah, dia sangat-sangat mampu. Tetapi pada kali ini, dia ingin melakukan satu perkara yang ajaib dan lebih ajaib lagi. Dia ingin melakukan satu perkara yang luar biasa di hadapan orang Israel dan juga biarlah orang Mesir KO semuanya. Dan pada waktu itu kata firman Tuhan, lalu Tuhan membuat angin timur membelah Laut Merah. Dan terbelahlah laut itu dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Apakah bagi Tuhan dengan cara lain dia tidak dapat melakukan mukjizat? Sangat mungkin. Karena kalau kita lihat pahlawan Daud pada akhirnya mereka itu sangat-sangat luar biasa. Karena Tuhan mampu untuk melakukan, Tuhan mampu membuat orang-orang Mesir berlawan dengan orang Mesir. Karena dalam sejarah pahlawan Daud, dari 2 Samuel, dia berkata bahwa inilah pahlawan Daud. Isabel mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eleazar anak Dodo, dia juga bangkit dan mengalahkan orang-orang Palestina dengan begitu banyak. Dan selepas Eleazar sama anak Age, dia juga berlawan dan dia mendapat kemenangan bagi orang Israel. Nah, sangat-sangat mungkin bagi Tuhan menggunakan orang Israel untuk berperang melawan orang Mesir. Tetapi Tuhan adalah Tuhan pembuat mukjizat. Dia memilih satu mukjizat yang paling grand, yang paling luar biasa, yaitu membelah laut. Lalu terbelahlah laut itu dengan angin timur dan orang Israel berjalan dalam tanah kering. Dan orang Mesir menyusul mereka. Waktu orang Mesir menyusul mereka dan laut itu kembali. Lalu orang Mesir mati semuanya di tengah laut. Adalah sangat mungkin bagi Tuhan melakukan cara-cara mukjizat yang lain. Tetapi Tuhan memilih untuk membelah laut. Supaya orang Israel tahu. Dan supaya orang Mesir tahu. Betapa ajaib. Betapa maha kuasanya Allah. Sehingga dia disebut Allah pembuat mukjizat. Oleh sebab itu pada hari ini, alasan yang pertama kenapa mukjizat masih ada. Karena Allah itu pembuat mukjizat. Bahkan sejak dunia dijadikan dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah pembuat mukjizat. Dan sepanjang sejarah Alkitab sampai Wahyu, Allah melakukan banyak mukjizat. Nah, alasan kedua kenapa kenapa mukjizat masih ada? Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan memberi seorang penolong bagi kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu,
tetapi aku akan kembali bersama-sama dengan kamu. Nah, indah sekali. Alasan kedua, mengapa mukjizat masih ada? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus ada, pasti ada mukjizat. Dimanapun Yesus pergi, pasti ada mukjizat. Kalau Yesus pergi ke tengah laut, dia teduhkan badai. Dan kalau dia pergi ke manapun, dia melakukan banyak mukjizat. Dia hadir di tempat pesta perkawinan, dia membuat air menjadi anggur. Dan waktu dia datang di tengah-tengah orang yang sakit, dia menyembuhkan mereka satu persatu. Mukjizat masih ada. Karena Yesus masih ada. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yang ketiga, mengapa mukjizat masih ada? Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Ada pada Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nasihat Paulus kepada orang-orang yang percaya di tanah perantauan. Dia berkata, janganlah takut, jangan gentar, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Karena Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus tetap sama, sampai selama-lamanya, berarti mukjizat tetap ada. Karena dia tidak berubah. Kalau Yesus ada, pasti mukjizat ada. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap melakukan mukjizat pada hari ini. Adalah satu keindahan apabila kita mengetahui betapa ajaibnya Tuhan. Mukjizat tetap ada. Oleh sebab itu pada hari ini, biarlah kita mengerti bahwa kuasa Tuhan, kuasa dari Yesus Kristus, dialah yang memampukan, dialah yang akan membuat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, dan dialah yang akan melakukan mukjizat itu. Bukan karena kita baik. Bukan karena iman kita lebih bagus. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan pembuat mukjizat. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan dialah Tuhan pembuat mukjizat. Nah, biarlah pada hari ini kita mau melihat bagaimana cara mukjizat bekerja dari pihak saya dan saudara. Dari Tuhan, dia memang Allah pembuat mukjizat. Dan biarlah pada hari ini kita juga mau melihat dari pihak kita apa tanggung jawab kita supaya mukjizat masih ada. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat. Itu pada Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Orang Israel tidak percaya bagaimana cara Yesus melakukan mukjizat. Lalu mereka tidak percaya cara-cara dia melakukan mukjizat. Dan Yesus berkata bahwa tidak banyak mukjizat yang dia dapat lakukan di tengah-tengah mereka. Yaitu di tempat asal Yesus lahir. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Lalu mukjizat tidak dapat dilakukan. Bahkan tidak banyak mukjizat
dilakukan di tempat itu. Karena ketidakpercayaan mereka. Nah, mari pada hari ini, saya dan saudara, biarlah kita percaya bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Yesus mampu melakukan mukjizat. Percaya saja, karena dialah yang melakukannya dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Tinggal bagi saya percaya saja. Dan kedua, kita mengharapkan mukjizat terjadi. Haraplah mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi. Yang ketiga, kita menantikan mukjizat itu terjadi. Percaya, berharap, dan kita menantikan mukjizat itu terjadi. Dan saya percaya dan yakin sekali, mukjizat Tuhan pasti terjadi. Kenapa? Karena Tuhan adalah pembuat mukjizat. Dia maha kuasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan tinggal di pihak saya dan saudara, kita hanya percaya. Karena jelas sekali dalam Matius 13:58, Yesus mengecam, Yesus mempersalahkan mereka karena mereka tidak percaya. Mereka tidak mau percaya. Mereka menolak untuk percaya. Tetapi biarlah pada hari ini, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita percaya bahwa Tuhan boleh melakukan mukjizat. Dengan apa sekalipun, walaupun mustahil sekalipun, bagi mata sangat tidak mungkin, bagi pikiran manusia itu sangat-sangat sukar. Tetapi ambillah jalan, ambillah ketetapan bahwa mukjizat dapat dilakukan oleh Tuhan. Percaya saja. Tuntutan Tuhan kepada saya dan saudara pada hari ini tidak banyak. Percaya saja dan Tuhan akan melakukan banyak mukjizat. Adakah orang lebih baik? Adakah karena mereka lebih bagus, lalu mukjizat terjadi bagi mereka terus menerus? Tidak. Karena tuntutannya dari Yesus yaitu percaya saja. Saya hanya percaya saja. Kadangkala bagi mata sangat-sangat sukar. Cara berpikir sangat-sangat sukar. Sangat mustahil. Sangat tidak mungkin perkara itu terjadi. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus datang dan percaya, mengharap dan menanti. Bagi gereja BEM Grace, kita percaya, berdoa, Tuhan memberi kita tanah. Bagi orang, bagi kita, bagi gereja, bagi umat Tuhan, di Bandaraya Kucing ini sangat-sangat mustahil. Tetapi kita percaya saja. Kita percaya, kita mengharapkan, dan kita menanti. Walaupun segala sesuatu sangat mustahil dan sukar. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bagi Tuhan itu mudah saja. Dan akhirnya Tuhan memberi tanah kepada gereja BEM Grace. Puji Tuhan. Adakah karena jemaat di BEM Grace lebih bagus dari jemaat lain? Tidak. Bahkan jumlah jemaat di BEM Grace jauh lebih kurang pada jemaat dari gereja-gereja lain. Apakah iman kita tinggi melangit? Saya percaya juga tidak. Tuntutannya hanya percaya, berharap, dan menanti. Kenapa?
Karena Dia adalah Tuhan pembuat mukjizat. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan juga Dia tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya berpegang teguh kepada itu. Karena Tuhan itu memang Allah yang ajaib. Akhirnya kita meminta dana karena kita tidak ada keuangan untuk membangun gereja. Tetapi kita meminta dana dari Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberi dana keuangan untuk kita membangun gereja Tuhan. Hanya pada hari ini saya tidak mau sebut jumlahnya. Jumlahnya cukup besar bagi gereja SIB. Bagi gereja BEM di Sarawak, jumlah itu cukup mustahil. Sangat besar, sukar bagi pikiran dan tidak mungkin bagi mata. Tetapi bagi Tuhan, sekali lagi Allah yang ajaib, Allah pembuat mukjizat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, Allah yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Allah bertindak dan Allah tidak pernah gagal. Dan Dia tidak pernah mempermalukan orang yang percaya, berharap, dan menantikan pekerjaan Dia setiap waktu, setiap hari. Dan biarlah pada hari ini saya dan saudara yang hidup di dalam Tuhan, yang bergelar orang Kristen, mari kita hidup di dalam mukjizat Allah dari hari ke hari. Jangan hidup percuma, jangan biar hidupmu berlalu demikian sahaja. Tetapi biarlah setiap hari kita percaya, berharap dan menantikan pekerjaan Tuhan. Kalau saya ceritakan tentang pekerjaan dan mukjizat Allah yang terjadi dalam hidup saya, itu satu hari cerita pun tidak cukup. Terlalu banyak keajaiban Tuhan. Terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan ajaib. Terlalu banyak mukjizat Allah terjadi dalam hidup ini. Dan saya percaya, biarlah pada hari ini tinggal saudara percaya, berharap, dan menanti mukjizat Allah terjadi. Saya jamin bahwa Tuhan akan melakukannya. Karena Tuhan tidak mempermalukan orang yang berharap dan percaya kepadanya. Dan biarlah pada hari ini saya mau berdoa bagi yang sakit. Kalau ada yang sakit, yang memerlukan mukjizat Allah pada hari ini, saya ingin engkau percaya, berharap, dan menanti kuasa Tuhan. Karena di dalam nama Yesus saya perintahkan sakit penyakitmu hilang sekarang juga. Dalam nama Yesus dari Nazaret. Dia adalah pembuat mukjizat. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Untuk menyembuhkan penyakitmu bagi Tuhan itu mudah. Mudah sekali. Dan bagi orang, siapa yang ingin dilepaskan dari ikatan-ikatan apapun, pada hari ini juga, biarlah kita melihat mukjizat itu sama-sama pada hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau dilepaskan dari ikatan apapun yang mengikat engkau. Ikatan apapun yang ada pada hidupmu, dalam nama Yesus dilepaskan. Dibebaskan. Karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang Dia tidak dapat lepaskan. Dia lepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Dan pada hari ini kuasa Tuhan membebaskan engkau. Kuasa Tuhan membebaskan engkau. Bagi yang terikat dengan hidup kemiskinan, di bawah kutuk, dari datuk nenek moyangmu, engkau tidak berhasil. Dalam nama Yesus, engkau dilepaskan karena Yesus mati di atas kayu salib. Semua dosa dan kutuk telah dihancurkan, diputuskan dan dikalahkan. Dan engkau dilepaskan pada hari ini. Dan hidupmu di dalam Tuhan dibebaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi,
mukjizat masih ada. Karena Tuhan adalah pembuat mukjizat. Dia tidak pernah akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dan karena Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya dan saudara sangat yakin tentang kekuatan Tuhan. Bagi saya sangat yakin bahwa mukjizat masih ada. Karena Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan sampai di sini. Saya ingin berdoa bagi kita. Allah Bapa yang di surga, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Pada hari ini, Engkau Allah pembuat mukjizat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Dan juga Engkau tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang akan menyatakan mukjizat kepada setiap pribadi pada hari ini. Karena kami percaya, kami berharap, dan kami menanti mukjizat dari Engkau. Dan sesuai dengan firman, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you
give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Thank you, Jesus. We give you the highest praise. For you are Savior, you are Lord, you are King. Hallelujah. Terima kasih kerana masih stay tune bersama saya di atas talian BM Grace Bahasa Malaysia. Saya yakin semua kita sudah diberkati atas keajaiban Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya kongsikan firman Tuhan di mana dalam Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oleh itu, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan share dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Dan paling penting, untuk on butang notifikasi YouTube anda untuk menerima video update daripada BEM Grace. Dengan itu, jumpa anda lagi. Kasih karunia Tuhan tetap bersama kita semua. Tuhan memberkati. Grace for Grace. Bye. Kami rindukan kuasa